Di sini kami akan menjelaskan materi akuntansi, adapun poin yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana sejarah dari ilmu akuntansi. Poin kedua adalah pengertian dan manfaat mempelajari ilmu akuntansi. Yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Yang keempat adalah karakteristik kualitas informasi ilmu akuntansi. Yang kelima adalah prinsip dasar akuntansi. Poin materi keenam adalah bidang-bidang dalam akuntansi. Poin ketujuh adalah profesi dalam akuntansi. Adapun poin terakhir di sini adalah etika profesi akuntansi. Jadi yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Jadi pada tahun 1494, Luca Pacioli, seorang matematikawan asal Italia, menerbitkan suatu buku yang berjudul Summa di Aritmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita atau Telaah Aritmetika, Geometri dan Pembagian. Jadi keseluruhan buku ini tidak membahas akuntansi, namun sebagian buku ini berisi pembahasan mengenai aritmetika, aljabar, dan geometri. Namun dalam buku ini terdapat satu bab yang berjudul Particulavus de Computis et Scripturis yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Jadi catatan berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi dalam dua bagian, yakni debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur sedemikian rupa agar selalu seimbang. Pada masa kolonialisme di Eropa, peran akuntansi makin penting. Melalui akuntansi, terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada investor atau pemberi modal, sehingga dapat memilih investasi yang paling menguntungkan. Melalui akuntansi pula, investor dapat mengawasi investasinya dan mengembangkan modalnya. Kemajuan penggunaan akuntansi makin nyata setelah pada tahun 1673, jadi Prancis mengharuskan setiap pengusaha di negaranya untuk memuat neraca perdagangan paling tidak sekali dalam 2 tahun. Nah, pada abad ke-18 dimulai revolusi industri di Eropa. Dampaknya terhadap akuntansi adalah kebutuhan akan biaya produksi sehingga tercipta akuntansi biaya. Sebelumnya telah ada akuntansi keuangan berupa daftar neraca dan laba rugi. Pada abad ke-19 berkembang pula konsep penyusutan setelah sebelumnya penyusutan tidak dianggap sebagai biaya. Selanjutnya, sejarah akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan telah dilakukan praktik akuntansi. Diperkirakan sejak abad ke-18 telah ada praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan atau double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Jadi Indonesia yang dijajah Belanda juga mengalami perubahan. Selama penjajahan Belanda, Indonesia menggunakan sistem kontinental. Jadi istilah yang digunakan umumnya pembukuan atau tata buku, bukan akuntansi. Jadi pengertian akuntansi lebih luas daripada pembukuan. Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Nah, Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Shannon sejak tahun 1980-an. Jadi sistem ini makin berkembang antara lain karena Bank Dunia yang menghendaki sistem Anglo-Shannon. Wadah organisasi profesi akuntan di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang dibentuk pada 23 Desember 1957. Jadi Ikatan Akuntansi Indonesia menyusun sebuah prinsip akuntansi Indonesia yang dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi standar akuntansi keuangan merupakan himpunan prinsip, prosedur dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan khususnya kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemilik perusahaan, kreditor, dan investor. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
dalam suatu buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia. Pada tahun 1984, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia melakukan revisi secara mendasar pada Prinsip Akuntansi Indonesia 1923 dan kemudian modifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dan perkembangan dunia usaha. Pada tahun 1994, SAK kembali melakukan revisi total pada PAI 1984 dan memodifikasinya ke dalam buku SAK per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1999, PAI juga memutuskan untuk melakukan harmoni dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Perkembangan selanjutnya terjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRI. Jadi IFRI adalah standar dasar, pengertian, dan kerangka kerja yang diadaptasi oleh International Accounting Standard Board atau Badan Standar Akuntansi Indonesia. SAK Indonesia pun terus direvisi terus-menerus, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Dan revisi SAK terakhir terjadi pada tahun 2016 dan efektif berlaku per Januari 2017. Teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan manfaat akuntansi. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Nah, mungkin ada dari teman-teman mengatakan bahwa akuntansi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penghitungan uang. Jadi, teman-teman, akuntansi adalah sebuah pengklarifikasian, pencatatan, dan pelaporan sebuah keuangan, baik itu individu maupun kelompok. Jadi, akuntansi ini khusus mempelajari tentang keuangan. Nah, akuntansi ini sering disebut dengan bahasa bisnis. Kenapa? Karena akuntansi ini mencatat dengan jelas tentang kondisi keuangan. Jadi, akuntansi ini mencatat dengan jelas sebuah kondisi keuangan, baik itu individu maupun kelompok. Yang berikutnya kita akan membahas tentang manfaat kita belajar akuntansi. Nah, teman-teman, ada beberapa manfaat kita belajar akuntansi. Yang pertama adalah penyediaan informasi keuangan. Nah, dalam akuntansi kita bisa belajar tentang menyediakan informasi suatu keuangan pada perusahaan, laba baik itu untung maupun rugi. Yang kedua adalah pengendalian keuangan. Nah, dengan belajar akuntansi kita bisa mengendalikan suatu keuangan kita. Mungkin saja kita yang dulunya boros, kita bisa kendalikan untuk menghindari keborosan. Yang ketiga adalah pengevaluasian keuangan. Nah, dengan belajar akuntansi kita bisa mengevaluasi keuangan kita. Mungkin selama ini saya boros. Dengan belajar akuntansi saya bisa mengevaluasi keuangan saya untuk kedepannya saya bisa lebih hemat lagi. Nah, yang keempat adalah membantu pencatatan ekonomi keluarga. Nah, jadi teman-teman, dengan belajar akuntansi kita bisa membantu loh pencatatan ekonomi keluarga kita. Kita bisa menghitung bahwa selama ini keluarga saya itu mengalami keborosan atau cukup hemat dalam mengendalikan suatu keuangan. Yang terakhir adalah perencanaan masa depan. Nah, yang dimaksud di sini teman-teman adalah dengan belajar akuntansi kita bisa merencanakan kondisi keuangan kita di masa depan. Mungkin saja yang saat ini kita boros. Nah, dengan belajar akuntansi kita bisa merencanakan bahwa kedepannya saya akan melakukan seperti ini untuk saya menghindari keborosan dan saya bisa lebih hemat untuk memegang suatu keuangan. Materi selanjutnya adalah pemakaian informasi akuntansi. Yang pertama adalah investor. Jadi investor adalah pemegang saham atau calon investor yang membutuhkan informasi untuk menilai kinerja perusahaan dan prospek laba di masa depan. Lalu yang kedua memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan sahamnya. Dan yang ketiga memahami risiko dan pengembalian investasi mereka. Lalu pemakai yang kedua yaitu karyawan. Jadi karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Lalu berikutnya memastikan kelangsungan pekerjaan mereka dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasi seperti gaji, bonus, dan manfaat lainnya.
Lalu yang ketiga yaitu kreditor. Jadi kreditor ini seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, menggunakan informasi akuntan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, menentukan risiko pemberian pinjaman atau kredit, dan memutuskan besaran pinjaman dan jangka waktu pembayaran. Lalu yang keempat yaitu pemasok. Jadi pemasok memanfaatkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang atas barang atau jasa yang telah disediakan dan memahami kesehatan keuangan perusahaan sebelum memberikan kredit dagang. Lalu yang kelima yaitu usaha lainnya. Jadi usaha lain seperti mitra bisnis menggunakan informasi akuntansi untuk menilai potensi kerjasama bisnis, mengukur kesehatan keuangan perusahaan sebelum membuat kesepakatan bisnis, dan memahami risiko yang mungkin timbul dari hubungan bisnis. Lalu yang terakhir yaitu pelanggan. Jadi pelanggan membutuhkan informasi akuntansi terutama jika mereka bergantung pada produk atau jasa perusahaan untuk jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dan menilai apakah perusahaan dapat terus menyediakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke materi karakteristik kualitas informasi ilmu akuntansi. 4 karakteristik utama kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang akan berguna bagi para pemakainya. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya. Dalam hal ini, pemakai informasi diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Yang kedua adalah keandalan. Informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya oleh pemakainya, tidak mengandung pengertian yang menyesatkan, serta dapat diandalkan sebagai penyajian yang seharusnya atau bebas dari kesalahan material. Yang ketiga adalah dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh para pemakainya dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga dapat memperbandingkan informasi antar perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Yang keempat adalah relevan. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Informasi harus bernilai prediktif. Artinya informasi tersebut mampu membantu pemakai untuk memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, peristiwa sekarang, atau peristiwa yang akan datang. Informasi harus mengurangi ketidakpastian, mengomunikasikan pesan bagi pengambil keputusan yang memiliki nilai lebih besar daripada biayanya, dan secara potensial menimbulkan tanggapan bagi pengambil keputusan. Yang berikutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Prinsip ini adalah dasar dalam melakukan proses akuntansi terutama untuk pembuatan laporan keuangan. Adapun tujuan dari prinsip dasar akuntansi yaitu yang pertama, adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Jadi setiap akuntan sama-sama membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman tersebut. Yang kedua, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah proses akuntansi yang akan dibuat bersifat objektif, begitu juga dengan pandangan orang dari laporan yang dibuat. Dengan demikian, hasil dari akuntansi bisa menghasilkan solusi dan masalah yang ada. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical cost principle, seringkali disebut dengan perolehan. Jadi, dikaitkan dengan pencatatan dalam akuntansi, prinsip biaya historis digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. Hal ini mengandung arti bahwa pencatatan informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengakuan pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Dan yang ketiga adalah prinsip mempertemukan.
Ini terjadi karena adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Untuk itu, kita harus menghitung besar biaya yang sudah menjadi beban, meskipun belum dikeluarkan, dan menghitung pendapatan meskipun belum diterima selama periode berjalan. Dan yang keempat adalah prinsip konsistensi, yang dimana pencatatan metode dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan kesinambungan, dan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh, yang dimana prinsip ini yang mengatur penyajian informasi akuntansi atau laporan keuangan. Yang keenam adalah prinsip objektif, yang dimana prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi yang meliputi beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan adalah akuntansi yang paling umum dikenal, yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Manfaat dari akuntansi keuangan adalah membantu pihak luar dalam mengambil keputusan secara investasi dan kredit dengan informasi yang akurat. Yang kedua yaitu akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan adalah salah satu jenis akuntansi yang melibatkan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan sebuah entitas. Manfaat dari akuntansi pemeriksaan adalah membantu auditor memastikan integritas laporan keuangan secara keseluruhan dan memberikan keyakinan kepada pihak luar dalam mengambil keputusan tentang kepatuhan dan keandalan informasi keuangan. Nah, yang ketiga yaitu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya adalah akuntansi yang berfokus pada analisis dan biaya produksi yang berguna dan membantu perusahaan dalam memahami dan mengerti tentang biaya produksi, produk, dan jasa mereka yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara internal dan penetapan harga. Nah, manfaat dari akuntansi biaya adalah membantu perusahaan dalam mengelola biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan laba. Yaitu akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen adalah alat penting bagi manajer dalam merencanakan strategi bisnis. Ini melibatkan data keuangan dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan bisnis. Manfaat dari akuntansi manajemen adalah membantu dan memungkinkan manajer dalam mengambil keputusan akan informasi dan berdasarkan analisis komprehensif. Yang kelima yaitu akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan adalah akuntansi berfokus pada pemenuhan kewajiban pajak perusahaan atau individu yang melibatkan perhitungan dan pengeluaran pajak yang berlaku. Nah, manfaat dari akuntansi perpajakan adalah menghindari masalah hukum serta pemenuhan persyaratan pajak dan mengoptimalkan pengurangan pajak yang sah. Yang keenam yaitu akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam entitas pemerintah untuk mengelola anggaran dan pengeluaran publik yang melibatkan pemenuhan persyaratan hukum dan pelaporan keuangan yang transparan. Nah, manfaat dari akuntansi pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan dana publik. Materi yang ketujuh adalah akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran adalah akuntansi yang berfokus pada pemantauan penggunaan anggaran dan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, manfaat dari akuntansi anggaran adalah mencegah dan memastikan penggunaan terhadap ketaatan dan rencana anggaran.
8 atau materi yang terakhir dari bidang-bidang akuntansi adalah akuntansi pendidikan. Nah, akuntansi pendidikan ini adalah bidang yang menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya pendidikan demi tercapainya tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Nah, manfaat dari akuntansi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan keterampilan analisis serta menyediakan informasi keuangan yang kuantitatif. Sesuai dengan bidang akuntansi, terdapat profesi akuntan. Seseorang yang mendapatkan pekerjaan layak untuk disebut dengan profesi apabila ia mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan mengikuti pelatihan teknis yang cukup, mendapatkan pendidikan dan lulus ujian profesi. Lapangan kerja yang tersedia bagi para akuntan diantaranya akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Jadi, di poin pertama saya akan menjelaskan akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen. Independen di sini artinya bebas, baik secara perorangan maupun kelompok, memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau lembaga bahkan instansi, sekaligus organisasi bisnis dan non-bisnis. Jasa dalam bidang akuntansi menawarkan jasa untuk memeriksa laporan keuangan. Apakah laporan keuangan di sini layak atau wajar? Disebut layak atau wajar apabila memenuhi standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku secara umum. Selain memberikan jasa audit, ternyata akuntan publik ini menawarkan konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen, dan jasa akuntansi pembukuan. Dalam melakukan pemeriksaan, akuntan publik ternyata terikat oleh kode etik dan norma-norma pemeriksaan. Buat kamu yang ingin menjadi akuntan publik, kamu harus lulus ujian profesi dan memiliki nomor register yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dalam sebuah negara yang bertugas menjalankan fungsi akuntansi untuk keperluan penganggaran, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan negara khususnya telah ditetapkan oleh APBN. Lapangan kerja yang tersedia bagi para akuntan pemerintah dapat bekerja di kantor pelayanan pajak atau KPP dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Yang ketiga adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di dunia pendidikan, seperti guru dan dosen yang menyebarluaskan ilmu akuntansi yang mereka dapat kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Sebagai akuntan pendidik memiliki tugas, diantaranya yang pertama, menyusun kurikulum pendidikan di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan ilmu akuntansi yang mereka dapat di lembaga pendidikan. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Setiap para akuntan memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan praktik profesional akuntan. Selanjutnya adalah keempat adalah akuntan perusahaan atau privat akuntan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga bahkan instansi dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi akuntansi di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah etika profesi akuntansi. Jadi etika profesi akuntansi dalam konteks pelaksanaan tugas akuntansi profesional mencakup berbagai standar berfungsi sebagai panduan perilaku dan pelaksanaan tugasnya. Jadi yang pertama adalah standar auditing. Jadi standar ini mengatur prosedur dan prinsip yang harus diikuti oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua adalah standar atestasi. Jadi standar ini berlaku untuk penugasan atestasi di mana akuntan memberikan pernyataan tertulis mengenai keandalan,
atau keabsahan suatu informasi. Contohnya adalah audit laporan keuangan atau review laporan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu standar jasa akuntansi dan review. Standar ini mengatur pekerjaan akuntan yang tidak termasuk dalam audit seperti review laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah standar jasa konsultan. Jadi standar ini berkaitan dengan jasa konsultasi yang diberikan akuntan, seperti analisis manajemen, perencanaan pajak, atau sistem informasi. Lalu yang kelima adalah standar pengendalian mutu. Jadi standar ini mengatur proses pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan profesional, baik di tingkat individu maupun firma. Lalu yang keenam, yaitu aturan etika kompartemen akuntan publik. Jadi, aturan etika kompartemen akuntan publik ini merupakan pedoman khusus yang dirancang untuk akuntan publik yang mencakup independensi atau akuntansi publik tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas mereka.